warga di Kabupaten Gianyar. Agus Salim, seorang warga, akhirnya berinisiatif baru untuk mencari benda yang diduga berisi bahan peledak. Menurut pihak sekolah, barang berbentuk paket ke sejumlah daerah. Hari ini saja, teror bom menyasar ke Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan Medan. Teror bom di daerah tersebut memperpanjang serangkaian Abdallah. Teror bom dalam bentuk buku juga dikirimkan ke kantor Badan Narkotika Nasional BNN di Cawang, Jakarta Timur yang ditujukan bagi Kepala BNN Goris Mere. Selain terjadi di Utan Kayu dan BNN, teror bom juga dikirim ke rumah Ketua Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Cilandak, Jakarta Selatan. Pada 1 Agustus tahun 2000, sebuah bom berdaya ledak tinggi meluluh lantakkan kedutaan besar Filipina di efek Jakarta menjadi sasaran bom. Akibatnya, 10 orang tewas, 90 orang lainnya terluka berat dan merusak sebagian gedung BEJ serta ratusan unit kendaraan. Manado, Surabaya membuat 16 orang tewas dan 96 orang terluka. Akhirnya dikenal dengan bom Bali 1. Akibatnya, 202 orang tewas dan ratusan lainnya terluka parah. Selanjutnya, bom Marriott pertama meledak pada 5 Agustus 2003 dan menewaskan 11 orang serta melukai 152 orang. Akibatnya wajah Indonesia semakin tercoreng. Dan yang terakhir, bom bunuh diri yang dilakukan dari dan Nana pada 17 Juli 2009 lalu menewaskan 9 orang dan puluhan orang terluka. Tim Liputan Metro TV. teror bom tidak lagi berpusat di Jakarta dan sekitarnya, namun kini telah meluas ke wilayah lainnya seperti Bandung, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Sasarannya pun acak dari berbagai kalangan yang satu sama lain terlepas sehingga sulit menemukan benang merahnya. Apapun, teror bom masih terus berlangsung. Apa motif pelaku teror kali ini, serta siapakah atau kelompok manakah yang kali ini menebar ancaman ke tengah publik? Kita ikuti perbincangan sore hari ini, dan telah hadir di studio kami sore hari ini Marsda Purnawirawan Praitno Ramelan yang merupakan kelompok ahli BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selamat sore, Pak Praitno. Kemudian Profesor Ikrar Nusabakti, pemerhati politik LIPI. Nanti juga akan bergabung pengamat intelijen dan juga terorisme Mardigu WP. Selamat sore, Pak Ikrar. Selamat sore. Saya tentunya ke Pak Praitno terlebih dahulu. Ini masih terus berlangsung, Pak, hingga hari ini. Hari ini saja teror ada di 7 lokasi begitu ya. Kemudian memang ini bukan bom kemudian yang ditemukan, ternyata hanya benda-benda yang memang mengandung unsur logam begitu. Tapi menurut BNPT sampai hari ini, Pak, apa sebenarnya yang terjadi ini, Pak? Memang sangat memprihatinkan sekali. Adanya serangan semacam ini. Walaupun jenis serangan itu bomnya berupa kecil-kecil tapi meluas. Kalau kita lihat dari seluruh serangan yang terjadi, ada 4 yang ditujukan kepada tokoh-tokoh terkenal. Tokoh terkenal yang pertama itu Ulil, terus yang kedua Pak Goris Mere, ketiga Pak Yapto, keempat Ahmad Dhani. Memang ini bom-bom seperti gini itu harus ditujukan kepada orang yang terkenal, begitu. Kenapa demikian, Pak? Karena apa? Karena terorisme itu adalah suatu kegiatan yang sensasional. Kalau dia pertama tujukan ke warteg atau ke pasar apa itu tidak terkenal. Mereka membutuhkan suatu pemberitaan yang besar. Ini efeknya besar. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ini ada suatu rangkaian suatu kegiatan teror untuk menimbulkan kepanikan, untuk menimbulkan suatu rasa tidak percaya, untuk menimbulkan suatu keresahan. Sebagai suatu bangsa kan ini nggak enak. Hidup di sebuah negara kalau kita tidak tenang, tiba-tiba ada teror, tiba-tiba mau kesini sulit, susah. Ini tidak baik. Jadi memang ini didesain tertentu, ada suatu desain untuk mengacaukan suatu situasi, Bang. Agak menarik untuk dipelajari. Kalau kita melihat dari intelijen taktis, berangkat dari TKP, dia akan keluar mencari bukti. Tapi kita di BNPT itu melihat dari intelijen strategis. Kita melihat dari situasi global, regional, kemudian nasional, profesional, nanti akan ketemu di satu titik. Di mana ini dari intel taktis dan strategisnya ketemu di satu titik. Nah, titik ini kita bisa menyimpulkan sebetulnya ada apa di belakang ini gitu. Jadi, nah, suatu kegiatan teror kita tahu, sebetulnya kegiatan terornya ada suatu terorisme adalah suatu mazhab atau aliran, suatu menjadi profesi orang-orang tertentu. Menurut teorinya, Marguela mengatakan bahwa teror itu
terorisme itu terjepit di dalam suatu kegiatan gerilya kelompok orang-orang yang frustrasi. Yeah. Jadi di suatu negara ada kelompok frustrasi, mereka menggunakan teror untuk mencapai tujuannya. Sebetulnya teror, menurut teorinya, itu untuk menimbulkan kekacauan, keresahan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial. Oke. Dan tujuannya suatu kegiatan teror yang mengacaukan seperti ini adalah untuk merubah suatu struktur tadi, politik, ekonomi dan sosial di masyarakat di sebuah negara. Nah, kemudian terkait dengan penjelasan Pak Prayitno, ini yang terjadi sekarang ini, beberapa hari terakhir ini untuk mengacaukan yang mana? Politik, ekonomi, atau? Mengacaukan semuanya. Jadi di sebuah negara kalau terjadi serangan, semua kan diserang ini, semua diserang. Kita lihat aja dari tokoh-tokoh yang diserang, baik itu musisi maupun itu polisi, jadi maupun itu salah tokoh pemuda. Jadi ini serangan ini untuk menurunkan derajat keamanan. Jadi stabilitas keamanan diganggu sama mereka. Penyerang-penyerang diganggu, stabilitas keamanan diganggu, supaya kepercayaan terhadap pemerintah itu turun. Jadi terorisme itu untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian itu intinya sebetulnya itu aja sebetulnya. Bagaimana Pak